Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Muallim Haji Hasan M.A. selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Hartati, yang kedua, Helma Munirah, yang ketiga, Irhamina, yang keempat, saya sendiri, Jamilah, dan yang kelima, Selvia. Langsung saja kita memasuki pembahasan. Pengertian tindak pidana korupsi. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Nah, korporasi di sini maksudnya adalah bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau sama dengan menyogok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, sebuah perbuatan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Jadi di sini secara garis besar bisa disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi itu adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu membahas tentang bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Pada pasal 2 yaitu membahas tentang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Pada pasal 3 yaitu membahas tentang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan rakyat. Yang kedua yaitu korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Pada pasal 5 ayat 1 huruf A yaitu membahas tentang menyuap pegawai negeri. Pada pasal 5 ayat 1 huruf B yaitu membahas tentang memberi atau menyajikan sesuatu kepada pegawai negeri. Pada pasal 13 yaitu membahas tentang memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Pada pasal 5 ayat 2 yaitu membahas tentang pegawai negeri menerima suap. Pada pasal 12 huruf A yaitu membahas tentang pegawai negeri menerima suap. Pada pasal 12 huruf B yaitu membahas tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Pada pasal 11 yaitu membahas tentang pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Pada pasal 6 ayat 1 huruf A yaitu membahas tentang menyuap hakim. Pada pasal 6 ayat 1 huruf B yaitu membahas tentang menyuap advokat. Pada pasal 6 ayat 2 yaitu membahas tentang
hakim dan advokat menerima suap. Pada pasal 12 huruf C, yaitu membahas tentang hakim menerima suap. Pada pasal 12 huruf D, yaitu membahas tentang advokat menerima suap. Yang ketiga adalah tentang korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Pada pasal 8, yaitu membahas tentang pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pada pasal 9, yaitu membahas tentang pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pada pasal 10 huruf A, yaitu membahas tentang pegawai negeri merusakkan bukti. Pada pasal 10 huruf B, yaitu membahas tentang pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Pada pasal 10 huruf C, yaitu membahas tentang pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Yang keempat adalah korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. Pada pasal 12 huruf E, F, dan G, yaitu membahas tentang pegawai negeri memeras. Yang kelima adalah korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Pada pasal 7 ayat 1 huruf A, yaitu membahas tentang pemborong berbuat curang. Pada pasal 7 ayat 1 huruf B, yaitu membahas tentang pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Pada pasal 7 ayat 1 huruf C, yaitu membahas tentang rekanan TNI berbuat curang. Pada pasal 7 ayat 1 huruf D, yaitu membahas tentang pengawas rekanan TNI berbuat curang. Pada pasal 7 ayat 2, yaitu membahas tentang penerima barang TNI atau membiarkan perbuatan curang. Pada pasal 12 huruf A, yaitu membahas tentang pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang keenam, yaitu korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Pada pasal 12 huruf I, yaitu membahas tentang pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang terakhir adalah korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Pada pasal 12 BJO, pasal 12C, yaitu membahas tentang pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor kepada KPK. Selanjutnya, jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, jenis tindak pidana lain tertuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 bab 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini, yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ini termuat dalam pasal 21. Nah, mengenai tentang apa nanti hukumannya, itu akan dijelaskan oleh teman saya pada slide berikutnya. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau dia memberi keterangan, akan tetapi keterangan tersebut tidak benar. Ini termuat dalam pasal 22 JO pasal 28. Yang ketiga, bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Ini juga dikenakan pasal 22 JO pasal 29. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau ia memberi keterangan akan tetapi keterangan tersebut palsu. Itu dikenakan pasal 22 JO pasal 35. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan atau dia tidak memberi keterangan atau dia memberi keterangan akan tetapi keterangannya keterangan palsu. Itu termuat dalam pasal 22 JO pasal 36. Dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini akan dikenakan pasal 24 JO pasal 31.
Berikutnya pasal-pasal terkait tentang tindak pidana korupsi. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang hukuman bagi orang yang melanggar pasal tersebut atau yang terkait dengan pasal tersebut. Pertama, terkait pasal 2, mengenai tindak pidana korupsi itu akan dikenakan sanksi penjara seumur hidup minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar. Sedangkan pasal 3 itu akan dikenakan sanksi penjara seumur hidup minimal 1 tahun maksimal 20 tahun atau denda minimal 50 juta maksimal 1 miliar. Berikutnya pasal 5 itu akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta. Berikutnya pasal 6 itu akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun atau denda minimal 150 juta maksimal 750 juta. Selanjutnya pasal 7 itu akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun maksimal 7 tahun atau denda minimal 100 juta maksimal 350 juta. Berikutnya pasal 8 itu akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun atau denda minimal 150 juta maksimal 750 juta. Berikutnya pasal 9 akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta. Pada pasal 10 akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun maksimal 7 tahun atau denda minimal 100 juta maksimal 350 juta. Sedangkan pasal 11 akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun atau denda minimal 50 juta maksimal 250 juta. Pada pasal 12 akan dikenakan sanksi penjara seumur hidup minimal 4 tahun maksimal 20 tahun atau denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar. Sedangkan pasal 13 akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta. Selanjutnya, pasal-pasal tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah pasal 21. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 3 tahun dan paling lama yaitu 12 tahun atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua adalah pasal 22, 28, 29, 35, dan 36. Pasal 22 yaitu setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, maka hukumannya adalah dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun atau denda minimal 150 juta maksimal 600 juta. Yang ketiga adalah pasal 23. Pasal 23 yaitu dalam perkara korupsi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 431, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 6 tahun atau denda minimal 50 juta dan maksimal 300 juta. Yang keempat adalah pasal 24 dan pasal 31. Pasal 24 yaitu saksi yang tidak memengaruhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yaitu dipidana penjara minimal 3 tahun atau denda maksimal 150 juta. Sekian presentasi dari kami, salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.